Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini dengan NIM 11231068 dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi B. Di video ini saya akan mendemonstrasikan tugas UAS saya, yaitu PubSub Block Agregator Terdistribusi, di mana sistem ini adalah block agregator yang menggunakan pola publish subscribe, di mana publisher mengirim event ke broker Redis, lalu customer worker di agregator memproses dan menyimpan event ke PostgreSQL. Fokus utama proyek ini ada 3 hal, yaitu idempotensi, kemudian deduplication, dan kontrol transaksi atau konkurensi. Nah, ini adalah ringkasan arsitektur sistemnya. Jadi sistem ini terdiri dari 4 service yang berjalan di dalam Docker Compose. Yang pertama itu ada service agregator, itu tuh sebagai API endpoint, dan 4 customer worker paralel. Kemudian ada publisher, itu perannya sebagai generate dan kirim event, di mana 30% itu sengaja duplikat. Kemudian ada broker, itu perannya sebagai message queue, antrian event antar service. Kemudian ada storage, itu tuh tempat penyimpanan, dedup store, dan audit log. Jadi alur datanya seperti ini. Publisher akan mengenerate event, lalu dikirim via HTTP post ke agregator. Agregator akan masuk ke event antrian Redis. 4 worker di agregator pull dari Redis secara bersamaan dan proses event secara paralel. Hasil akhirnya akan disimpan ke PostgreSQL. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul, kenapa saya pakai pola publish subscribe bukan client server biasa? Karena ada di konsep decoupling dengan PubSub, publisher tidak perlu tahu siapa yang memproses eventnya. Publisher cukup kirim ke broker, kemudian selesai. Dimana ini tuh memungkinkan kita menambahkan jumlah customer worker dari 4 menjadi 10 misalnya, tanpa mengubah satu baris pun kode publisher. Coba bayangkan kalau kita pakai client server, setiap tambah customer, publisher itu harus diupdate juga, dan itu tuh tidak scalable. Nah, dengan PubSub kita pakai delivery model at least once, artinya peran dijamin sampai, tapi bisa sampai lebih dari 1 kali kalau ada retry. Nah, disinilah idempotensi masuk. Idempotent customer artinya meskipun event yang sama berkali-kali, hasil akhirnya tetap sama, hanya satu record yang tersimpan. Mekanisme ini menjadi project dari inti dari project UAS ini. Oke, sekarang kita akan jalankan sistemnya. Di sini kita buka terminal dulu. Kemudian kita jalankan perintah docker compose up build. Oke. Di mana perintah ini tuh akan membuild image untuk agregator dan publisher dari Docker file masing-masing.
Lalu pull image Redis dan PostgreSQL dari Docker Hub. Kemudian start semua service dalam satu jaringan bernama pub/subnet. Perhatikan di log ada healthy check yang berjalan. Sistem ini akan menunggu sampai Redis bisa di-ping dan PostgreSQL sudah siap menerima koneksi sebelum agregator mulai. Ini memastikan startup order yang benar. Oke, di sini sudah jalan ya. Jadi setelah semua service itu running, kita bisa verifikasi dulu lewat healthy check. Jika responnya oke dengan worker con 4 berarti semua berjalan normal. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa statusnya oke dengan worker 4, berarti dapat disimpulkan bahwa semua berjalan normal. Sekarang kita akan buka Swagger UI di localhost 8080 docs. Oke, di sini adalah tampilan Swagger UI di localhost 8080. Di sini kita bisa lihat semua API endpoint yang tersedia. Ada post publish, kemudian post publish batch, kemudian get event, get start, dan get help. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu adalah idempotensi dan deduplication. Saya jelaskan dulu konsepnya.
Bayangkan publisher gagal di tengah jalan dan tidak tahu apakah event sudah terkirim. Solusinya adalah retry atau kirim ulang. Tapi ini berarti event yang sama bisa masuk 2 kali atau lebih. Kalau sistemnya kita tidak idempoten, database akan punya record duplikat. Sistem ini mencegah itu dengan constraint unik di PostgreSQL pada kombinasi topik dan event ID. Jadi kalau event yang sama masuk lagi, database langsung tolak dengan on conflict do nothing, tidak ada error dan tidak ada duplikat. Baik, kita langsung coba saja. Kita akan masukkan dulu semuanya. Kemudian kita execute. Di sini kita akan kirim event pertama dengan event ID demo event 001. Kita akan tunggu prosesnya karena cukup memakan waktu untuk loading. Oke, baik. Respon event diterima dan diproses. Sekarang perhatikan untuk accept-nya itu nilainya 1, untuk duplicate drop-nya nilainya 0, artinya event ini baru masuk pertama kali, jadi diprosesnya secara normal. Baik, di sini sekarang kita akan simulasikan at least one delivery. Kita akan kirim event dengan event ID yang sama sebanyak 2 kali. Ini tuh mewakili skenario publisher retry karena dikira gagal. Oke, jadi di sini terlihat bahwa accept-nya itu 0 dan duplicate drop-nya itu ada
1. Kemudian kita klik lagi sekali untuk membuktikan. Oke, di sini lagi-lagi accept-nya itu 0 dan duplicate drop-nya itu 1. Jadi 3 kali kirim event yang sama, tapi yang diproses hanya sekali. Inilah idempotensi operasi yang diulang menghasilkan efek yang sama dengan 1 kali dijalankan. 2 pengiriman terakhir langsung dideteksi secara duplikat. Kita tutup dulu. Baik, di sini adalah bagian dari get start. Jadi kita try it out dulu, kita execute. Ini adalah hasil dari get startnya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan pada arsitektur sistem, jadi publisher itu sengaja mengirim 30% duplikat untuk test deduplication. Hasil 22% normal. Jadi di sini tuh sistem berhasil mendeteksi dan menolak 22% duplikat dari total event yang ada, dan hanya setengah dari event unik yang diproses ke database. Dan ada satu hal menarik, constraint deduct kita adalah kombinasi topik dan event ID, bukan event ID saja. Jadi event ID yang sama bisa dipakai di topik yang berbeda tanpa konflik. Mari kita buktikan di publish page. Kita try it out. Oke, jadi kedua event ini diterima dan diproses, accept masing-masing 1 karena topiknya berbeda. Constraint unik tidak konflik. Ini desain yang fleksibel untuk sistem multi topik. Sekarang kita akan bahas bagian yang paling krusial, yaitu adalah transaksi dan kontrol konkurensi. Sistem ini punya 4 worker yang berjalan paralel, artinya bisa saja 2 worker menerima event yang sama pada saat bersamaan tanpa mekanisme yang benar. Bisa terjadi reg condition, keduanya berhasil insert dan tiba-tiba ada data duplikat di database. Kita cegah dengan transaksi ACID. Saya memilih isolasi level red commit. Kenapa tidak serializable yang lebih ketat? Karena untuk use case kita log aggregator, red commit sudah cukup aman. Event di sistem ini bersifat immutable, tidak ada yang mengubah event yang sudah ada. Satu-satunya risiko race condition adalah double insert, dan itu sudah ditangani oleh unique constraint. Serializable memang lebih aman, tapi lebih lambat karena banyak looking overhead. Jadi, red committed adalah pilihan yang optimal, performa tinggi, dan keamanan cukup. Pada bagian ini kita akan melihat data yang tersimpan melalui 2 endpoint utama. Yang pertama itu adalah get event untuk melihat event yang diproses, dan get start untuk melihat statik keseluruhan sistem. Kita lakukan pengamatan. Yang pertama itu adalah get start. Nah, dapat dilihat di sini untuk get start sendiri ada beberapa informasi penting di sini, yaitu ada total event yang diterima, berapa yang unik atau benar-benar diproses, kemudian berapa yang dibuang sebagai duplikat, kemudian ada breakdown per topik, dan berapa lama sistem sudah berjalan. Di sini persamaan yang selalu terpenuhi itu adalah total received
sama dengan total unique proses ditambah dengan total duplikat drop. Kemudian di sini juga ada endpoint get event. Itu tuh mengembalikan daftar event unik yang sudah diproses. Kita bisa filter per topik. Yang muncul di sana adalah event yang sudah tersimpan di database. Kita masukkan topiknya user login. Nah, jadi yang muncul di sini itu adalah event yang memang sudah tersimpan di database, bukan yang ada di antrean Redis, di mana ini tuh membuktikan bahwa data itu sudah benar-benar persisten di PostgreSQL. Oke, kita sudah sampai di penghujung video demo ini. Sebelum saya tutup, saya ingin merefleksikan apa yang sebenarnya kita bangun dan pelajari dari project ini secara keseluruhan. Jadi project ini itu lahir dari pertanyaan bagaimana cara membangun sistem yang bisa menerima ribuan event dari berbagai sumber, memastikan tidak ada yang terlewat, tapi juga tidak ada proses dua kali, bahkan ketika ada kegagalan di tengah jalan. Jawabannya ternyata tidak ada satu mekanisme tunggal yang cukup. Dibutuhkan kombinasi dari beberapa lapisan perlindungan yang bekerja bersama-sama. Lapisan pertama itu adalah arsitektur publish subscribe itu sendiri, dengan memisahkan publish dari customer melalui broker Redis. Sistem ini menjadi jauh lebih fleksibel. Publisher tidak perlu peduli siapa yang memproses eventnya, dan customer bisa ditambah atau dikurangi tanpa mengubah apapun di sisi publisher. Ini adalah prinsip decoupling yang sangat fundamental dalam sistem terdistribusi, dan kita sudah melihat langsung bagaimana 4 worker bisa berjalan paralel tanpa saling mengganggu. Kemudian lapisan kedua itu adalah idempotensi dan deduplication. Ini adalah inti dari sistem ini. Kenyataannya dalam dunia nyata kegagalan jaringan itu lumrah. Publisher akan retry, event bisa datang lebih dari sekali, dan sistem harus siap menghadapi itu tanpa panik. Dengan constraint unik di PostgreSQL dan pola on conflict do nothing, kita berhasil membuat sistem yang tidak peduli seberapa banyak event yang sama dikirim ulang, maka hasilnya akan selalu sama, yaitu satu record satu kali diproses. Inilah yang dimaksud idempotent. Kemudian lapisan yang ketiga adalah transaksi dan kontrol konkurensi. Jadi di sini saya belajar bahwa memilih isolation level itu bukan soal yang mana yang paling ketat pasti yang paling baik. Serializable itu memang paling aman, tapi untuk use case log aggregation yang eventnya bersifat immutable, red commit sudah lebih dari cukup dan memberikan performa yang jauh lebih baik. Yang penting adalah memastikan operasi kritis seperti update statik dilakukan secara automatik di level database, bukan di level aplikasi, supaya tidak ada loss update meskipun banyak worker berjalan bersamaan. Lapisan keempat adalah persistensi dan toleransi kegagalan. Named volumes dan Redis AOF memastikan bahwa kegagalan kontainer bukanlah akhir dari data. Sistem ini bisa di restart, di crash, bahkan di rebuild dari awal, dan data tetap ada. Ini yang membedakan sistem yang production ready dari yang sekedar prototype. Kalau saya harus menyimpulkan satu pelajaran terbesar dari project ini adalah dalam sistem
terdistribusi, tidak ada komponen tunggal yang bisa diandalkan sepenuhnya. Jaringan bisa putus, proses bisa crash, pesan juga bisa tiba-tiba 2 kali atau tidak sama sekali. Desain yang baik bukan yang mencegah semua kegagalan itu terjadi, karena itu mustahil, tapi yang membuat sistem tetap memberikan hasil yang benar meskipun kegagalan itu terjadi. Dan itulah yang coba diimplementasikan pada proyek ini. Bukan sistem yang sempurna, tapi sistem yang tahan terhadap ketidaksempurnaan. Mungkin itu saja demo dari UAS saya. Semoga penjelasan dan juga demonstrasi yang saya berikan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana konsep-konsep dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.